Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah berita yang cukup heboh tentang Fir'aun, bukan Fir'aun ya. Fir'aun ini adalah suami dari Inara Rusli yang dikabarkan heboh selingkuh itu. Pokok pembahasan kita kali ini adalah keinginan Inara Rusli untuk membuka cadarnya. Buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Masya Allah semua ente ya. Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Tundukkan pandangan, hei. Arah kesini Kaina. Jadi pembahasan kita tentang cadar atau nikob. Jadi cadar ini selalu menarik karena seksi. Maksudnya bukan seksi dari tubuh wanita, tetapi seksi untuk dibahas. Sensitif, seksi, dan bisa dijadikan alat untuk marah-marahan, alat untuk menjelek-jelekan, alat untuk mendiskreditkan, dan alat-alat untuk berantem lah begitu. Masya Allah, cadar. Eyel-eyelan tentang cadar, sindir-menyindir tentang cadar. Ada yang sakit hati karena cadar, ada yang marah karena cadar, ada juga yang senyum-senyum meledek karena cadar. Jadi apa istimewanya cadar ini? Cadar ini istimewa karena dia muncul, tampil pada zaman ini secara menyeruak atau tampil lumayan intens. Tentu saja pasti ada promotornya. Bagaimana pandangan madhab-madhab yang empat itu, imam madhab yang empat, dengan para ulama-ulamanya tentang cadar ini? Ternyata semua sepakat bahwa cadar ini tidak wajib, tidak harus diperjuangkan dengan mati-matian. Baik itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua berkesimpulan tidak wajib. Syekh Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitab Raudhatul Talibin menyatakan wal mar'atu kulluha auratun illal wajha wa fik kafaini riwayatani. Wal mar'atu, dan perempuan, kulluha, semua perempuan, auratun itu aurat, illal wajha, kecuali wajah. Wajah bukan aurat yang harus ditutupi. Fil kafain riwayatan. Adapun kedua telapak tangan ada dua riwayat. Bagaimana dengan Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i? Dalam hal ini Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan dalam kitab Raudhatul Talibin, wa ammal mar'atu fa in kanat hurratan fa jami'u badaniha auratun illal wajha wal kaffain. Adapun perempuan, fa in kanat hurratun, maka kalau ada dia perempuan hurratan adalah merdeka, fa jami'u badaniha auratun, maka seluruh badannya aurat, illal wajha, kecuali wajah. Jadi aurat itu tidak boleh diperlihatkan, tidak boleh di-display, dipertontonkan, illal wajah, kecuali wajah. Boleh dilihat orang banyak, boleh dipertontonkan di depan publik, dan tidak perlu ditutup. Adapun Imam Hambal itu dari Syekh Ibnu Qudamah, wal mar'atu kulluha auratun illal wajha wa fil kaffaini riwayatan. Sedangkan Syekh Al-Marghinani dari mazhab Hanafi mengatakan wa badanul hurrah kulluha auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Seluruh badan perempuan merdeka itu semuanya aurat kecuali wajah. Jadi clear ya, untuk masalah cadar ini ya tidak wajib. Seluruh mazhab
imam 4 itu dan kiai-kiainya, ulama-ulamanya mengatakan nggak usah ditutup. Adapun yang menyatakan misalnya dari mazhab Syafi'i, mengatasnamakan mazhab Syafi'i, oh itu wajib pakai cadar, itu hanya sebagian kecil saja. Jadi sekelompok kecil dari mazhab Syafi'i. Tetapi mayoritas ulama mengatakan tidak usah. Lah terus bagaimana kok seolah-olah pejuang cadar ini mati-matian menutup dan mati-matian membela kewajiban cadar ini, sehingga dibuat seperti sensitif, seperti perilaku terhadap jilbab yang sebenarnya adalah salah kaprah, salah reaksi. Ketika orang memaksa membuka jilbab, itu tidak sebanding atau tidak setara ketika orang memaksa melihat wajah. Jilbab itu wajib. Atau ketika orang memaksa melihat rambut, melihat paha, dan seterusnya dada, maka itu wajib diperjuangkan mati-matian, no problem. Tetapi ketika ada orang bahkan dengan bahasa yang sopan, demi kemaslahatan, tolong dibuka cadarnya, itu ndak usah seolah-olah harus membuka jilbab, seolah-olah harus membuka paha. Marah besar, dibuat heboh, dibuat isu agama yang sensitif, bahkan mungkin demo berjilid-jilid. Ini salah reaksi ya. Seperti ketika ada peserta kori yang mana juri ingin melihat identitasnya, ingin melihat wajahnya, ingin melihat pelafalannya, dan para juri yang juga ustadz itu meminta dengan hormat membuka cadarnya, maka reaksinya seolah-olah memperjuangkan kidah, seolah-olah rela mati asal jangan buka cadar, sehingga peserta ini akhirnya memilih mundur dan kemudian menciptakan sebuah kehebohan, menciptakan sebuah fitnah, seolah-olah ada pemaksaan dalam beragama. Supaya bersiap-siap di tempat yang telah disediakan. Tolong bisa dibuka cadarnya. عفوا يا أستاذ أنا لا أستطيع أن أفتح هذا. Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau tidak mau buka langsung didiskualifikasi. إذا أدخل هذا إلى هنا. Enggak lah. Nizam, ada nizam. Peraturan nasional sudah diterapkan sejak MTSTI tahun lalu di Pontianak, yang menggunakan cadar dibuka ketika dia membaca Al-Quran. Setelah itu pakai, mau sampai kemana saja pakai. Makasih. Inilah berlebihannya orang dalam bercadar. Bahkan ketika ihram itu nggak boleh dipakai cadar itu. Kata Nabi, wala tantaqibul mar'atul muhrimah wala talbasul kuffazai. Wala tantaqibu, jangan bernikob atau jangan bercadar.
atau jangan bercadarlah perempuan itu yang sedang ihram. Kemudian dalam sholat pun tidak boleh. Ulama-ulama dari 4 madhab itu juga melarang kalau sholat nggak boleh pakai cadar, buka cadarnya. Maka ketika orang-orang bercadar kekeh sholat dengan cadarnya, ini sudah ghulu, berlebih-lebihan, keterlaluan. Maka banyak di antara pemakai cadar itu keterlaluan atau berlebih-lebihan, menganggap cadar itu sebagai sesuatu yang sangat agamis, luar biasa, fundamental, vital, dan tidak boleh diotak-atik. Berlebih-lebihan ini ciri khas daripada Wahabi, ciri khas daripada Salafi, ciri khas daripada jamaah tabligh, itu juga berlebih-lebihan dalam beribadah. Gaspol, setel kenceng, gaspol, high speed. Nah, itu biasanya di luar NU itu begitu. Ngebut, gaspol, high speed, setel kenceng, pokoknya yang tegang-tegang itulah, seperti itu beragamanya. Senggol dikit, bacok. Akhirnya begitu konsekuensinya kalau tegang itu. Kemudian pada saat kapan nggak boleh pakai cadar itu harus dibuka? Itu saat nikahan. Saat nikah ya bukalah. Karena calon suami pun pengen melihat, mertua pengen melihat, keluarga suami pengen melihat, orang pun pengen melihat apakah ini betul perempuan, rupanya bagaimana, akhlaknya bagaimana, respon terhadap perkataan bagaimana, itu kelihatan dari wajah. Jadi akadnya itu yang penting dalam pernikahan, itu akad yang mengharuskan orang itu membuka cadar. Karena akad itu tidak boleh curang atau ada yang dirugikan. Bahkan menyatakan tidak sah kalau masih pakai cadaran. Ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi karena kondisi-kondisi akad, yaitu meminimalisir kerugian orang lain atau kecurangan, maka cadar ini harus dibuka. Sejalan dengan akad nikah adalah akad-akad lainnya transaksi. Seperti jual beli, bisnis. Jadi kalau ibu-ibu belanja dengan mamang sayur atau kang sayur, kemudian dia bertransaksi, si mamangnya tidak bisa melihat siapa yang belanja ini, rupanya bagaimana, maka transaksinya merugikan. Karena yang satu bisa melihat, tetapi yang lain tidak melihat, tidak bisa melihat. Begitu juga dengan transaksi interpersonal atau hubungan dialog dengan manusia. Ada yang dicurangi. Ketika kita berbicara dengan orang bercadar, maka kita rugi. Karena kita tidak bisa melihat dia, sementara dia bisa melihat kita. Maka ada yang dirugikan, apalagi ada deal-deal perbincangan, ada transaksi, ada pembicaraan-pembicaraan, maka ini merugikan. Maka dalam administrasi negara yang tersangkut dengan akad, tersangkut dengan mudorot, keamanan yang berkaitan dengan kejelasan identitas, maka cadar ini harus dibuka, harus diperlihatkan identitasnya, karena supaya tidak merugikan orang lain. Maka dalam KTP, dalam ijazah, dalam surat-surat penting lainnya, maka cadar harus dibuka. Dan ingat sekali lagi, membuka cadar itu tidak sebanding, tidak sama dengan membuka jilbab atau membuka aurat lain, paha dan lain. Jadi tidak perlu emosi atau seolah-olah Tuhan mengutuknya atau masuk neraka. Tidak. Makanya faham-faham pemakai cadar itu faham kencengan, faham keras sehingga ketakutan. Itulah doktrin cadar atau nikob yang salah kaprah. Konon katanya si Inara Rusli itu juga disuruh oleh Dery Sulaiman yang dari jamaah tabligh itu. Jadi belum apa-apa, belum paham betul, disuruh cadaran. Jadi cadar Inara Rusli ini versi jamaah tabligh ya. Kembali lagi tadi ini tidak wajib ya, tidak wajib. Jadi untuk membukanya jangan merasa dosa besar. Ya pada saat transaksi jual beli bukalah, pada saat ke ATM bukalah, pada saat beli makan bayar buka, pada saat makan pun karena mudorot ya buka. Jadi begitulah cara bercadar yang baik itu. Jadi begitu ya.
Jadi untuk masalah cadar ini clear, semua ulama 4 mazhab itu mayoritas mengatakan tidak wajib. Bahkan untuk hal-hal tertentu jangan dipakai atau harus dibuka, atau tidak dibolehkan memakainya, seperti ihram, seperti ketika sholat, seperti ketika akad atau transaksi-transaksi yang mengharuskan ada identitas. Demikian, mudah-mudahan persoalan cadar ini tidak dibuat heboh lagi, tidak dibawa-bawa seolah-olah ajaran yang wajib, harus, dan berdosa ketika orang menghimbau atau menginginkan dibuka demi kemaslahatan atau hal-hal yang urgent. Tidak begitu. Jadi kalau ada hal-hal urgent, buka, tidak masalah. Tidak dosa, tidak masuk neraka. Makanya jangan terlalu berlebihan. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami oleh mereka yang baru belajar tentang cadar, niqab. Jadi sedang-sedanglah dalam beragama ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami semua ini dan kembali beragama dengan sedang-sedang saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.